Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Adi Atma dari kelompok 7 pada pelatihan Python Profesional Akademi Digital Talent Scholarship batch 4 yang diadakan oleh Kominfo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau project akhir dari pelatihan ini, yang mana saya ambil tema yaitu analisis pergerakan saham LQ45 dari berbagai sektor selama pandemi COVID-19 menggunakan Python. Oke, pendahuluan. Dari dua gambar ini bisa kita lihat mana yang lebih mudah untuk dibaca atau yang lebih mudah untuk kita pahami. Yang sebelah kiri ini adalah berupa dataset mentah gitu ya, yaitu data mentah yang masih berupa angka-angka dan kolom dan baris, dan tentu jumlahnya bisa sangat banyak. Nah, bayangkan pada bagian kanan ini sudah berupa grafik. Nah, tentu dengan grafik ini tentu kita sudah lebih mudah untuk memahami data tersebut, tergantung apa yang akan kita lihat dari data tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengolah data ini, data mentah ini, itu bisa kita memanfaatkan bahasa Python dan menggunakan beberapa library yang sudah tersedia. Nah, jadi berangkat dari sini tentu kita bisa memahami sedikit banyaknya apa kegunaan dari Python itu sendiri. Lanjutnya, ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa tema atau judul yang diangkat dari tugas ini yaitu tentang menganalisis pergerakan saham LQ45 dari berbagai sektor yang data tersebut diambil selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Bahasa pemrograman yang dipakai itu ya sudah pasti Python. Kemudian IDE yang kita pakai di tugas ini yaitu Jupyter Lab. Kemudian beberapa library yang dipakai itu ada Pandas, Matplotlib, Plotly, dan Seaborn. Oke, lanjut. Nah, dari tugas ini kita akan menganalisis dataset ya, yaitu kumpulan-kumpulan data yang sudah ada ya, jadi yang sudah tersedia. Dalam hal ini kita sekarang akan menganalisis data-data saham yang sudah berlalu gitu ya, atau data saham yang lama gitu ya. Jadi dataset ini bisa kita ambil dari website Yahoo Finance ya. Jadi di website Yahoo Finance ini menyediakan data history dari beberapa saham yang akan kita analisa. Pada tugas ini data historis ini yaitu dari IHSG ya, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan dari Indonesia. Itu kita ambil dari 1 Januari 2020, yaitu bertepatan beberapa saat sebelum pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia bahkan dunia gitu ya. Kemudian data diambil sampai tanggal 17 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tugas ini dilakukan atau dibuat. Kemudian deskripsi data ya, dari banyaknya saham yang ada di IHSG atau di Bursa Saham Indonesia, kita mengambil beberapa saham yang berasal dari kelompok LQ45 dan diambil dari beberapa sektor yang mana bisa mewakili nantinya dari kondisi umum dari keadaan bursa saham di Indonesia. Yang pertama itu kita ambil saham Adro yang mewakili dari segi energi, kemudian ICBP itu ini dari si retail ya, Indofood, kemudian ASI
yaitu dari sektor industri, Astra Industri, kemudian dari BBCA, dari sektor perbankan ya, keuangan, kemudian KLBF yaitu perusahaan Kalbe Farma dari sektor kesehatan, kemudian ada MNCN ya, MNC Group dari sektor media, kemudian TLKM yaitu perusahaan PT Telkom ya, ya dia mewakili dari sektor teknologi komunikasi. Kemudian ada terakhir WIKA yaitu PT Wika yaitu mewakili dari sektor konstruksi. Kemudian yang diambil juga data dari IHSG atau indeks itu sendiri nanti sebagai data pembandingnya. Kemudian dari masing-masing data tersebut memiliki dimensi yang sama karena semua data itu mempunyai data yang sama gitu ya. Jadi mempunyai data dan atribut yang sama dan juga diambil pada rank tanggal yang sama. Jadi pada setiap data tadi itu terdapat 680 baris dan 7 kolom. Yang mana 7 kolom ini bisa kita bisa kita uraikan. Yang pertama itu nanti ada atribut date ya, yang berisikan tanggal. Kemudian atribut open ya, berisi tipe data kuantitatif ya, berupa angka yang berupa harga pembukaan pada hari transaksi itu berlangsung gitu ya. Kemudian lanjut ada atribut height yaitu atau kolom height ya, berupa data kuantitatif atau angka juga, yang mana data ini menjelaskan atau menyimpan harga tertinggi yang dicapai pada transaksi pada hari tersebut. Kemudian ada atribut low yang merupakan tipe data kuantitatif juga. Data ini adalah menyimpan harga terendah ya yang dicapai pada transaksi di hari tersebut. Kemudian ada atribut close yaitu harga penutupan yang muncul saat bursa itu ditutup pada hari tersebut. Nah, jadi masih berupa data tipe kuantitatif. Kemudian selanjutnya ada adjusted close yaitu hampir sama dengan sebelumnya, yaitu data close ya, data penutupan, tapi data penutupan yang sudah mengalami penyesuaian ya, ketika mungkin ada terjadi aksi korporasi ya, jual beli gitu. Kemudian terakhir itu ada atribut volume atau kolom volume, yang mana tipe datanya sama, yaitu berupa kuantitatif numerik, yaitu atribut ini menunjukkan berapa besar atau kecil jumlah transaksi saham yang diperdagangkan ya, antara sesi pembukaan sampai sesi penutupan. Jadi itu penjelasan tentang data-data yang akan kita olah nantinya. Nah, bisa dilihat dari tabel ini ya, dijelaskan tadi ada 7 1 2 3 4 5 6 7 atribut atau 7 kolom, kemudian ada 679. Nah, karena dia dimulai dari 0 gitu ya, jadi ada 680 baris data. Kenapa ini dimulai dari tanggal 2 ya? Walaupun tadi kita menyebutkan diambil dari tanggal 1, jadi bursa saham itu dibuka hanya pada hari kerja. Ya, jadi pada hari Sabtu, Minggu ataupun pada hari-hari libur nasional itu bursa itu ditutup. Makanya tanggal 1 tidak ada karena tanggal 1 itu kita libur ya kan. Kemudian data terakhir itu tercatat di sini pada tanggal 14 Oktober 2022, tepatnya pada hari Jumat sebelum minggu tersebut berakhir gitu. Nah, ini adalah kondisi data dari IHSG. Kemudian lanjut kita olah dulu secara statistika data tersebut. Ya, ini diambil dari data IHSG sebelumnya. Jadi bisa dilihat rata-rata harga pembukaan, harga tertinggi, terendah, penutupan, penyesuaian, dan volumenya itu bisa kita cari rata-ratanya menggunakan rumus min. Ya, pada Python itu rumus min. Kemudian ada juga bisa kita lihat minimum datanya, kemudian maksimum datanya menggunakan fungsi min dan fungsi max.
Oke, untuk lebih detailnya bisa dilihat di laporan gitu ya. Kemudian lanjut, nah ini yang kita fokuskan pada tugas kali ini, yaitu tentang visualisasi data. Jadi visualisasi data itu data mentah yang tadi yang tersedia itu kita olah menggunakan fungsi-fungsi dan library yang memang sudah disediakan oleh Python. Pertama kita menggunakan library plotly ya. Ini adalah fungsi yang kebetulan saya namakan sebagai graph_plot. Kemudian fungsi ini kita panggil dan kita panggil variabel saham IASG yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita buat sebelumnya, kemudian ini title-nya. Maka akan muncul grafik berupa line ya, grafik line yang melihat merepresentasikan dari harga penutupan. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan juga, mungkin di sini nggak tampil kalau di laporan itu mungkin lebih detail gitu ya. Jadi data yang kita ambil di sini adalah kolom close, yaitu harga penutupan pada hari tersebut. Jadi ini adalah harga penutupan pada masing-masing hari tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat memang pada ini mungkin sekitar pada bulan Maret gitu ya, awal bulan Maret itu IHSG kita itu mengalami penurunan yang memang sangat tajam gitu ya. Dari harga awalnya mungkin sekitar 6 ribuan gitu ya, itu bisa menyentuh di bawah 4.000. Ini memang dampak yang sangat kuat dari pandemi. Walaupun akhirnya pelan-pelan itu mulai bisa membaik atau naik kembali. Namun bagaimana dengan saham-saham yang lain, itu bisa kita lihat juga pada masing-masing saham yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, ini adalah masing-masing saham yang telah kita lihat tadi dengan menggunakan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya juga ya, graph_plot menggunakan plotly tadi. Nah, bisa kita lihat masing-masing pergerakan harga saham dari saham-saham yang sudah kita pilih. Memang terlihat di sini pada awal-awal Maret itu semua saham itu cenderung memang menurun semuanya. Menurun, bahkan ada yang bisa kembali naik, ada yang lama naiknya, tapi ada juga yang cukup berfluktuatif gitu ya. Nah, lanjut juga ada di yang saham ini juga sama, terjadi penurunan semuanya pada awal Maret gitu ya. Kemudian bisa beranjur naik, ada yang naik bahkan, tapi ada juga yang memang naik kemudian kembali lagi turun. Ini karena disebabkan oleh faktor-faktor yang lain juga seperti itu. Nah, ini adalah visualisasi menggunakan plotly gitu ya. Nah, ini adalah jadi dari tadi visualisasi datanya itu masih terpisah ya. Jadi satu-satu itu kita tampilkan satu-satu. Nah, sekarang kita inginnya menggabungkan semua data saham itu menjadi satu dataset gitu ya, yang kita simpan dalam sebuah fungsi data frame. Jadi tadi kita sudah membuat saham ISG, nama variabelnya ada BPCA, ADRO, ASI dan seterusnya sesuai dengan saham yang kita pilih sebelumnya. Kemudian kita copy ya, kemudian variabel semua saham ini kita panggil, maka akan muncul data seperti ini. Jadi sekarang data yang muncul itu adalah data penutupan pada hari tersebut pada masing-masing saham yang kita pilih. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih bergabung datanya supaya lebih jelas lagi untuk kita baca. Nah, dari data ini nanti kan kita visualisasikan lagi. Nah, selanjutnya kita sebelumnya ingin normalisasi dulu ya. Karena kenapa harus dinormalisasikan? Karena setiap harga saham itu pada awalnya tadi kan kita ambil tanggal awalnya itu kan 2 Januari 2020 gitu ya. Kan semua harga sahamnya itu tidak sama gitu ya. Ada yang mungkin di sekitaran berapa tadi, ada yang di 6.000, ada 4.000. Nah, tentu pergerakannya tentu tidak bisa kita bandingkan satu persatu. Nah, jadi dari sini kita akan men-set semua saham itu termasuk IHSG itu sendiri, kita memulainya dari nilai 1 ya, menggunakan fungsi ini. Jadi berapapun nilainya kita menjadikan
nilainya 1 gitu ya. Jadi 1, nanti dia akan bergerak relatif terhadap harga saham yang berikutnya. Nah, di sini memang kita lihat kalau IHSG ini dari yang garis merah gitu ya. Ini mungkin di belakang ini dia garis merah. Memang apa namanya? Tidak begitu kelihatan karena berhimpitan dengan saham-saham yang lainnya. Jadi bisa kita lihat memang saham yang lain itu rata-rata memang mengikuti IHSG ya. Karena IHSG di sini turun, hampir semua saham itu juga mengalami penurunan. Tapi di sini bisa kita lihat ada satu saham yang keluar atau melonjak yang di luar track gitu ya. Kita lihat itu warna ungu adalah Adro. Nah, Adro ini adalah saham Adro Energi yang bergerak di bidang energi ya, apa namanya, produksi batu bara. Jadi di sini kita lihat memang jadi saham ini dimulai dari akhir 2021 ya, lebih kurang mungkin ini itu cenderung naik cukup signifikan. Nah, dari sini sangat gampang kita melihat data jadinya kalau sudah divisualisasikan. Nah, ini dari fungsinya. Kemudian lanjut masih visualisasi data, yaitu kita sekarang ingin menganalisis return saham, yaitu berapa keuntungan atau kerugian dari saham kalau kita invest di masing-masing saham gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini. Kebetulan saya sini membuat fungsi yang namanya average return gitu ya. Kemudian DF ini adalah saham apa gitu. Nah, kebetulan tadi kita sudah membuat variabel yang namanya semua saham. Kemudian kita panggil fungsi average return, maka muncullah hasil seperti ini. Jadi ini IHSG berarti nilainya 8,4, berarti dia cenderung naik ya, dari awal sampai akhir itu kenaikannya ada sebesar 8,4. BPCA itu naik 23,3. Nah, ini Adro yang tadi ya, yang kenaikannya cukup signifikan, yaitu berada di angka 194,2%. Nah, angka yang minus ini menunjukkan berarti dia mengalami penurunan ya, penurunan dari harga awal ya. Ini ada 7%, bahkan ada sampai 53% penurunannya. Nah, untuk simulasi ya, apa maksudnya dari positif dan negatif dari harga return tadi. Contohnya seperti ini, kita investasi saham sebesar 100 juta di Januari 2020, maka dengan return BBCA yang tadi 23,4 dengan uang 100 juta di awal tadi, maka pada tanggal 17 Oktober 2022 maka uang kita sekarang sudah menjadi 123,4 juta rupiah. Nah, karena ada return 23,4. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Kalau di MNC, kalau kita sebelumnya invest 100 juta ya, karena dia returnnya negatif 52%, maka uang kita tersisa sekarang cuma 48 juta rupiah. Nah, itu adalah investasi dari saham gitu ya. Memang fluktuasinya itu memang cukup tinggi, makanya saham itu disebut juga dengan high risk high return gitu ya. Jadi risikonya tinggi tapi kemungkinan return tingginya juga besar, walaupun risiko di belakang itu juga besar. Nah, ini kalau kita investasi ini namanya masih floating profit atau istilahnya juga floating loss gitu ya. Jadi selagi saham-saham ini belum kita jual, jadi sebenarnya kita masih belum rugi atau untung jadinya gitu ya. Jadi realisasi dari keuntungan atau kerugian itu akan terjadi kalau saham tersebut sudah kita jual gitu. Nah, lanjut. Kemudian bisa juga kita menganalisis korelasi masing-masing saham terhadap IHSG. Nah, bisa kita buat fungsi yang namanya return harian tadi ya. Nah, kemudian kita memakai library Seaborn gitu ya, dengan fungsi heatmap gitu ya. Kemudian bisa tampil data seperti ini yang menunjukkan bahwa IHSG ini tentu akan membandingkan dengan dirinya sendiri, makanya nilai yang 1. Jadi cara membacanya, contohnya kita ingin cek BBCA terhadap IHSG pokoknya, berarti nilainya adalah 0,74. Jadi semakin besar nilainya, berarti saham tersebut cenderung mirip pergerakannya dengan IHSG. Kalau dia semakin kecil, contohnya dengan ini ya, KLBF ini, karena nilai 0,45,
berarti dia cenderung pergerakannya itu cukup fluktuatif gitu ya, dibandingkan dengan pergerakan IHSG itu sendiri. Jadi itu maksud data dari grafik ini. Nah, terakhir kita bisa juga menampilkan visualisasi data dalam bentuk histogram ya. Ini IHSG dan saham-saham lainnya, yang mana semua data itu cenderung berada pada 0% sebarannya gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah semakin luas sebarannya berarti saham tersebut bergerak cukup fluktuatif gitu ya, kalau sebaran itu semakin luas. Contohnya seperti BBCA ini cenderung lebih stabil gitu ya, dia bergerak di antara lebih kurang 5% negatif atau 5% positif gitu ya. Nah, kalau di Adro ini memang ya cukup lebar, bahkan lebih bisa return itu lebih dari 10%, dan bahkan ada juga yang returnnya bisa kurang dari 10% pada hari yang sama. Nah, jadi itu maksudnya dari grafik ini. Jadi ini data yang bisa kita munculkan dari dataset yang kita ambil tadi dengan menggunakan library yang ada pada bahasa Python itu sendiri. Nah, kesimpulannya apa? Ya, tentu dari sini kita bisa melihat bahwa saham merupakan instrumen investasi yang bersifat high risk, high return. Jadi istilah ini memang saling bertolak gitu ya. Tapi pada dunia investasi ini sudah biasa itu ditemukan, karena memang ada instrumen-instrumen investasi itu yang punya risiko tinggi tapi juga mempunyai potensi untuk return atau imbalan atau hasil yang lebih tinggi, itu juga lebih besar. Karena hal ini pergerakannya itu pasti akan dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya, fluktuasi, mekanisme pasar, bahkan pada saat ini yang menyebabkan fluktuasi itu adalah kondisi pasar itu sendiri karena pandemi gitu ya. Nah, data-data ini bisa kita olah menggunakan Python. Jadi mungkin itu tugas presentasi dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas materi-materi yang sudah diberikan selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.